Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 5 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Sebelum saya menjelaskan materi ini, perkenalkan nama saya Dia Ayu Melinia Gayatri dengan NIM 087 dan teman saya Putu Erik Permadi dengan NIM 088. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Dan pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan yang pertama itu pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat itu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerja yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat pengembangan yang pertama itu meningkatkan kepuasan karyawan, pengurangan pemborosan, mengurangi ketidakhadiran pegawai, memperbaiki metode dan sistem kerja, meningkatkan tingkat penghasilan, mengurangi biaya-biaya lembur, mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin, mengurangi keluhan pegawai, mengurangi kecelakaan kerja, memperbaiki komunikasi, meningkatkan pengetahuan pegawai, memperbaiki moral pegawai, menimbulkan kerjasama yang baik. Selanjutnya, kelemahan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang kedua, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di sebuah kelompok di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang ketiga itu, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang keempat itu, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang kelima itu, kurangnya dukungan manajemen. Jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi dan program pelatihannya yang relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan identifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua itu pelatihan ulang. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntunan kerja yang berubah-ubah. Seperti tenaga kerja instansi pendidik yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet lainnya. Yang ketiga itu pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan tim. Pelatihan tim terdiri dari kelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima itu ada pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandasan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja yang diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan bebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional. Selanjutnya itu proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yaitu terdapat ada kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Yang kedua itu penentuan tujuan dan materi pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga itu
penentuan metode on the job training atau off the job training. Yang keempat itu mengevaluasi program-program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan yang masa yang akan datang. Analisis kebutuhan yang dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, dan analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi yang pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai yang ditandai dengan yang pertama, lingkungan saing yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Yang kedua, kecenderungan meningkatkan outsourcing. Yang ketiga itu perubahan teknologi. Yang keempat itu keanekaragaman pegawai. Analisis kebutuhan organisasi, kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki yang pertama, inisiatif mampu bekerja sama, yang kedua, kemampuan bekerja dalam kelompok, yang ketiga, kemampuan evaluasi kerja, yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan, yang kelima, kemampuan menganalisis masalah, yang keenam, kemampuan mengambil keputusan, yang ketujuh, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi, yang kedelapan, kemampuan untuk melakukan rencana, yang kesembilan, maupun multikultural. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Putri Permadi dengan NIM/AKIR 088. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis kebutuhan tugas. Nah, analisis ini menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan, yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut, dan informasi analisis jabatan, yaitu rian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja, yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai. Nah, hal ini menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas, atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, serta kuesioner. Nah, dalam proses pelatihan dan pengembangan ini, yang kedua terdapat penentuan tujuan pelatihan. Nah, yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan. Yang kedua, memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah operasional. Dan yang terakhir, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yang ketiga, dalam proses pelatihan dan pengembangan yaitu terdapat metode-metodenya. Nah, yang pertama itu adalah on the job training, dan yang kedua adalah off the job training. Nah, untuk on the job training ini dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Sedangkan off the job training ini dilakukan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya, metode-metode pelatihan on the job training ini, yang pertama ada job interaction training atau latihan instruksi jabatan. Nah, ini merupakan pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Nah, yang kedua yaitu coaching, adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana.
Kemudian yang ketiga, terdapat job rotation. Nah, ini merupakan program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda. Dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambahkan pengetahuan mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir ada apprenticeship. Adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek pada lapangan. Kemudian untuk metode pelatihan of the job training itu yang pertama ada lecture. Nah, ini merupakan pelatihan di mana pelatih menyampaikan berbagai macam informasi atau mengajarkan pengetahuan kepada sejumlah besar orang pada waktu bersamaan. Dan yang kedua itu adalah video presentation. Nah, dalam video presentation ini merupakan pelatihan yang menggunakan media televisi, film, video, ataupun presentasi dalam penjelasannya. Yang ketiga ada vestibule training atau simulation. Nah, pelatihan ini di mana dilakukan di tempat yang kondisinya sama seperti tempat aslinya. Pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja khusus. Kemudian yang keempat ada role playing. Nah, pelatihan ini di mana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu. Peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan di mana peserta seolah-olah terlibat langsung dalam suatu kerjaan tersebut. Nah, untuk yang kelima terdapat case study. Nah, case study ini pelatih yang digunakan dalam kelas bisnis, di mana peserta dituntut untuk menentukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada. Yang keenam ada self study. Nah, pelatihan ini peserta diharapkan bisa melatih diri sendiri, misalnya dengan membaca buku, mengambil kursus pada universitas lokal, ataupun mengikuti pertemuan profesional. Yang ketujuh yaitu program instruction. Nah, ini merupakan aplikasi prinsip dalam kondisi operasional, biasanya menggunakan komputer. Yang kedelapan terdapat laboratory training. Nah, pelatihan ini terjadi dari kelompok-kelompok diskusi yang tak beraturan, di mana peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka antara satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan pelatihan ini untuk menciptakan kewaspadaan dan meningkatkan sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain maupun dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu program group exercise. Nah, pelatihan yang ini merupakan pelatihan yang melibatkan peserta untuk bekerjasama dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan. Adapun faktor efektivitas dalam pelatihan ataupun pengembangan. Yang pertama yaitu participation atau partisipasi. Nah, ini merupakan keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua ada repetition, adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dengan ingatan seseorang. Yang ketiga ada relevance. Nah, pelatihan ini mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference. Artinya adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Yang kelima, ada feedback. Merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Kemudian adapun prinsip-prinsip dalam pelatihan atau pengembangan ini. Yang pertama itu prinsip pembelajaran, yang kedua hubungan dengan analisa jabatan, yang ketiga motivasi, yang keempat partisipasi aktif, yang kelima seleksi peserta, yang keenam seleksi pelatih, kemudian sertifikasi pelatih, metode pelatihan, dan yang terakhir perbedaan individu. Nah, dalam melakukan pelatihan atau pengembangan ini harus memperhatikan dengan baik prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Nah,
Yang terakhir dalam proses pelatihan dan pengembangan yaitu terdapat evaluasi pelatihan dan pengembangan. Nah, evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, perbaikan pada organisasi. Nah, menurut Casio tahun 1993, dalam mengevaluasi program pelatihan, kita mengukur perubahan yang terjadi dalam 4 kategori. Yang pertama reaksi, belajar, perilaku, dan hasil. Nah, untuk reaksi ini maksudnya bagaimana perasaan peserta terhadap program pelatihan tersebut. Untuk belajar, yang dimaksud di sini yaitu sampai pada tingkat apa peserta belajar dari apa yang diajarkan. Kemudian ada perilaku. Nah, yang dimaksud perilaku di sini yaitu perubahan perilaku apa yang terjadi sebagai hasil dari kehadiran dalam proses pelatihan dan pengembangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu hasil. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sejauh mana diperoleh perubahan perilaku yang terkait dalam biaya, misalnya meningkatkan produktivitas atau kualitas, penurunan turnover atau kecelakaan kerja. Nah, ini sebagai hasil dari program latihan. Nah, sejauh mana sih perubahan yang dihasilkan dalam program latihan tersebut? Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak kami sengaja. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.